Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Pak Zulfi dari channel Rumah Fisika Pak Zulfi. Kita sekarang membahas soal-soal setingkat USK, USP, USN bidang fisika SMA, osilasi harmonik 1B. Kita lihat soalnya mirip dengan soal 1A. Kalau kita bacakan soalnya begini. Suatu sistem pegas di samping pegas seperti ini terdiri atas dua balok bermassa M sama yang terhubung dengan dua pegas identik dengan konstanta pegas K terletak di lantai mendatar licin. Ya, lantainya licin. Sistem pegas tersebut diberi gangguan kecil sehingga sistem berosilasi harmonik sederhana. Jadi, pegas diberi gangguan, diregangkan, kemudian dilepaskan sehingga mereka berosilasi dengan osilasi harmonik sederhana. Tentukan frekuensi osilasi sistem menggunakan metode energi. Nah, ini yang membedakan soal 1B ini dengan soal 1A. Pada soal 1A, kita diminta menggunakan metode gaya. Pada soal 1B ini kita menggunakan metode energi. Buku OSN Fisika SMA Dinamika Benda Tegar ditulis oleh Dr. Zulfi Abdullah. Buku Konsep Dasar Dinamika Benda Tegar membahas secara luas dan detail konsep-konsep fisika yang menjadi dasar dalam memahami dinamika benda-benda tegar. Bahasan pokok buku ini terkait dengan dua kemungkinan gerak pada benda tegar, yaitu gerak selip dan gerak gelinding pada benda tegar. Bahasan akhir buku ini adalah tentang gerak gelinding pada benda tegar, yang diawali dengan pembahasan tentang kemungkinan arah gerak rotasi dan arah gaya gesek statis pada benda tegar, baik benda tegar yang menggelinding di atas lantai yang diam, maupun benda tegar yang menggelinding di atas atau di bawah benda tegar lain. Pokok bahasan terakhir ini dituntaskan dengan analisis berbagai kasus umum dinamika benda tegar. Baca sekarang. Ya, pembahasannya. Sistem osilasi harmonik adalah sistem yang bekerja di bawah suatu gaya pemulih. Seperti yang sudah kita ketahui, yaitu gaya yang selalu mengarah ke titik setimbang ketika sistem tersimpangkan dari titik setimbang. Arah gaya selalu berlawanan dengan arah kesimpangan. Ini keadaan sistem kita. Kita asumsikan sistem sedang tersimpangkan dari titik setimbangnya sejauh X1 untuk balok kiri dan X2 untuk balok kanan. Jadi balok kiri ini tersimpangkan X1 dari titik setimbang, balok kanan tersimpangkan X2 dari titik setimbangnya. Gaya pemulih ini akan menyimpan energi benda dalam bentuk energi potensial yang secara kontinu bertransformasi menjadi energi kinetik selama benda bergerak sedemikian sehingga energi mekanik benda dipertahankan tetap. Jadi energi mekanik benda itu tetap, karena gaya pemulih ini sifatnya adalah gaya konservatif. Itu gaya yang tidak membuang energi. Sifatnya gaya pemulih ini hanya menyimpan energi benda, kemudian energi yang tersimpan itu akan bertransformasi secara kontinu menjadi energi kinetik selama benda bergerak. Tidak ada energi yang hilang selama benda bergerak. Dengan demikian, energi mekanik benda kekal. Energi mekanik kekal mengandung arti bahwa turunan pertama energi mekanik terhadap waktu sama dengan 0. Kalau kita gambarkan energi mekanik sebagai fungsi waktu, maka untuk energi mekanik yang konstan kita dapatkan garis fungsinya garis fungsi mendatar. Dengan demikian gradiennya itu sama dengan 0. Nah, gradien nilai yang kita kenal sebagai turunan pertama energi mekanik terhadap waktu, yang nilainya sama dengan 0. Ini persamaan 1. Jadi yang harus dilakukan dalam menyelesaikan persoalan osilasi harmonik menggunakan metode energi adalah dengan terlebih dahulu menyusun persamaan energi mekanik sistem. Kita susun dulu energi mekanik sistem dari energi potensial dan energi kinetik sistem. Kemudian dilanjutkan dengan menurunkan persamaan energi mekanik tersebut terhadap waktu berdasarkan persamaan 1 ini untuk mendapatkan persamaan dinamika osilasinya. Balok pertama pada sistem tersimpangkan sejauh X1 dari titik setimbang, yang berarti memiliki laju sebesar X1 dot, yaitu turunan
posisi atau simpangan X1 ini terhadap waktu. Dan balok kedua pada sistem yang tersimpang sejauh X2 itu berarti memiliki laju sebesar X2 dot. Karena kedua balok memiliki massa M sama, maka energi kinetik sistem adalah EK sama dengan setengah mx1 dot kuadrat tambah setengah mx2 dot kuadrat. Kita ungkap sebagai persamaan 2 ini. Dan energi potensial sistem diperoleh sebagai berikut. Pegas yang sebelah kiri tertarik sejauh X1. Itu ini. X1, pegas kiri ini tertarik sejauh X1. Dan pegas yang sebelah kanan tertarik sejauh X2 dikurang X1. Nah, pegas kanan ini tertarik sejauh selisih dari X2 dengan X1. Jadi, dia tertarik sejauh X2 dikurang X1. Maka, energi potensial sistem pegas tersebut adalah EP sama dengan setengah K X1 kuadrat tambah setengah K kurung X2 dikurang X1 kuadrat. Ini persamaan kuadrat, saya selesaikan menjadi ini X2 kuadrat ditambah X1 kuadrat dikurang 2X1 kali X2. Ini tetap setengah K1 kuadrat. Hasilnya, kita bongkar semua, terdapatkan setengah Kx1 kuadrat tambah setengah Kx2 kuadrat tambah setengah Kx1 kuadrat dikurang Kx1 X2. Atau, ini dengan ini sudah gabung, EP sama dengan Kx1 kuadrat tambah setengah Kx2 kuadrat dikurang Kx1 X2. Ini persamaan 3. Berdasarkan persamaan energi kinetik itu persamaan 2, dan persamaan energi potensial persamaan 3 ini, kita dapatkan persamaan energi mekanik sistem tersebut, yaitu EM sama dengan EK tambah EP, itu berarti EM kita sama dengan setengah mx1 dot kuadrat tambah setengah mx2 dot kuadrat tambah kx1 kuadrat tambah setengah kx2 kuadrat dikurang kx1 x2. Ini persamaan 4. Tidak ada gaya-gaya non-konservatif yang bekerja pada sistem. Contoh gaya non-konservatif adalah gaya gesek kinetis yang membuang energi sistem dalam bentuk panas. Karena itu, energi mekanik sistem kekal, yang berarti dm dt sama dengan 0. Dengan dm yang sudah kita dapatkan, itu persamaan 4, maka dm dt-nya itu berarti turunan ini terhadap waktu adalah mx1 dot dikali x1 double dot. Turunan ini terhadap waktu adalah mx2 dot dikali x2 double dot. Turunan ini terhadap waktu adalah 2 kx1 x1 dot. Turunan ini terhadap waktu menjadi kx2 kali x2 dot. Sementara turunan ini karena merupakan perkalian dua fungsi itu diturunkan menjadi min kx1 x2 dot dikurang kx1 dot kali x2 sama dengan 0. Nah, 0 berasal dari sini. Nah, kalau kita susun dalam suku x1 dot dan x2 dot menjadi seperti ini. mx1 double dot tambah 2 kx1 dikurang kx2 dikali x1 dot. Kemudian ini mx2 double dot ditambah kx2 dikurang kx1 dikali x2 dot. Sama dengan 0. Ini persamaan 5. Persamaan 5 masih mengandung suku orde tinggi pada kedua bagiannya. Keduanya mengandung perkalian antar simpangan dan turunannya, atau antar turunan pertama dengan turunan kedua dari simpangan. Suku ini semua adalah orde 1, tapi dikali dengan ini menjadi orde 2. Suku ini semua juga orde 1, tapi dikali dengan ini menjadi orde 2. Nah, padahal untuk osilasi kecil, maka X1, X2, X1 dot, dan X2 dot bernilai kecil. Sehingga suku orde 2 ke atas, yaitu suku orde tingginya, seperti X1 kuadrat, X2 kuadrat, X1 dikali X2, X1 dikali X2 dot, dan sebagainya, itu dianggap mendekati atau sama dengan 0. Karena sangat kecil sekali. Ini saja sudah kecil. Dikalikan lagi dengan bilangan kecil, sehingga menjadi sangat-sangat kecil yang boleh dianggap mendekati sama dengan 0. Oleh karena itu, kedua suku pada persamaan 5 dapat dianggap sama dengan 0. Jadi,
suku ini sama dengan 0, suku ini juga sama dengan 0. Konsekuensinya, itu berarti yang di dalam ini, yang di dalam kurung ini sama dengan 0, yang di dalam kurung ini juga sama dengan 0. Artinya, mx2 double dot tambah kx2 dikurang kx1 sama dengan 0, kita anggap sebagai persamaan 6, mx1 double dot tambah 2 kx1 dikurang kx2 sama dengan 0, ini persamaan 7. Dengan x1 double dot sama dengan min omega kuadrat x1 dan x2 double dot sama dengan min omega kuadrat x2 untuk sistem-sistem yang beroscilasi harmonik seperti yang sudah kita bahas pada soal nomor 1A, maka persamaan 6 dan persamaan 7 ini dapat kita tuliskan min m omega kuadrat x2 tambah kx2 dikurang kx1 sama dengan 0, persamaan 8, dan min m omega kuadrat x1 tambah 2kx1 dikurang kx2 sama dengan 0, sama 9. Persamaan 8 maupun persamaan 9 ini, masing-masing kedua sisinya dikali dengan min 1, kemudian kita susun kembali dengan mendahulukan indeks x1 terhadap x2, maka kita peroleh kx1 ditambah m omega kuadrat x2 dikurang kx2 sama dengan 0, sama 10, m omega kuadrat x1 dikurang 2kx1 tambah kx2 sama dengan 0, sama 11. Di persamaan ini, semuanya ini mula-mula kita kali min 1 semua, kemudian kita susun kembali, kita dapatkan persamaan seperti ini. Persis seperti pada soal 1A, persamaan 10 dan 11 dapat disusun menjadi sistem persamaan dinamika pegas, yaitu kx1 tambah m omega kuadrat dikurang k x2 sama dengan 0, dan m omega kuadrat dikurang 2k kali x1 tambah kx2 sama dengan 0. Ini persamaan dinamika pegas yang sudah kita dapatkan sebelumnya pada soal nomor 1A. Mekanisme mendapatkan solusinya, seperti mendapatkan omeganya, itu persis juga seperti apa yang sudah kita lakukan pada soal nomor 1A. Persis seperti yang telah kita lakukan pada soal nomor 1A, persamaan dinamika ini dapat pula kita ungkapkan dalam bentuk matriks seperti ini. Ini mewakili baris dan kolom dalam matriks. Matriksnya adalah K M omega kuadrat kurang K, M omega kuadrat kurang 2K, K dikali matriks kolom X1, X2 sama dengan matriks kolom 00. Karena matriksnya hasilnya 0, maka otomatis determinan matriks yang ini itu sama dengan 0. Berarti determinan matriks ini sama dengan 0. Nah, determinan matriks itu berarti K dikali K, itu K kuadrat, kemudian dikurang ini kali ini. Hasilnya adalah M omega kuadrat kurang 2K dikali M omega kuadrat kurang K sama dengan 0. Atau K kuadrat dikurang M omega kuadrat dikali ini semua, yaitu M omega kuadrat kurang K, ditambah ini kali ini positif, jadi tambah 2K kali M omega kuadrat kurang K sama dengan 0. Kalau kita buka kurung semua, itu berarti K kuadrat dikurang M kuadrat omega pangkat 4 ditambah MK omega kuadrat ditambah 2MK omega kuadrat dikurang 2K kuadrat sama dengan 0. Atau min M kuadrat omega pangkat 4 ditambah 3MK omega kuadrat dikurang K kuadrat sama dengan 0. Atau kita kali dengan min 1 kedua sisinya, hasilnya ini menjadi plus ya, ini menjadi minus, ini menjadi plus. Jadi M kuadrat omega pangkat 4 dikurang 3MK omega kuadrat tambah K kuadrat sama dengan 0. Sekarang kita buat variabel baru, yaitu omega aksen yang sama dengan omega kuadrat. Maka persamaan yang atas ini menjadi M kuadrat omega aksen kuadrat dikurang 3MK omega aksen ditambah K kuadrat sama dengan 0, persamaan 15. Nah, solusi persamaan 15 ini adalah omega aksen 12 sama dengan 3MK tambah kurang akar 9M kuadrat K kuadrat dikurang 4M kuadrat K kuadrat per 2M kuadrat. Atau 3MK tambah kurang MK akar 5 per 2M kuadrat. Atau sama dengan 3 per 2 tambah kurang akar 5 per 2 K per M. Itu berarti omega satu aksen sama dengan
32 tambah akar 5/2 kali K per M, omega 2 aksen sama dengan 3/2 dikurang akar 5/2 dikali K per M. Nah, kita kembalikan kepada omega. Omega berarti akar dari omega aksen. Sehingga omega 1 sama dengan akar 2,62 K per M. 2,62 berasal dari penjumlahan ini. Dan omega 2 sama dengan akar 0,38 K per M. 0,8 dari sini. Jadi, sistem bekas di atas memiliki dua frekuensi yang menunjukkan bahwa sistem memiliki dua modus osilasi dengan frekuensi yang berbeda-beda. Sekarang kita tinjau masing-masing modus osilasi. Modus 1 dengan frekuensi sudut omega 1. Omega 1 sama dengan akar 2,62 K per M sama 16. Kita substitusikan persamaan 16 ini ke persamaan 13, itu persamaan yang ini. Boleh juga ke persamaan 11. Untuk persamaan 13 ini, omeganya kita ganti dengan ini. Hasilnya Kx1 ditambah 2,62K dikurang K dikali X2 sama dengan 0. Atau Kx1 ditambah 1,62K X2 sama dengan 0. Atau X1 sama dengan minus 1,62 X2. Ini menunjukkan bahwa selama bergerak untuk mode 1 ini, kedua balok bergerak dalam arah yang berlawanan. Dengan simpangan balok pertama atau balok A lebih besar 1,62 kali dibanding balok B atau balok kedua. Arah X1 selalu berlawan arah dengan arah X2. Inilah sketsa modus pertama dari sistem osilasi kita, bahwa kedua balok bergerak berlawanan. Ketika balok A bergerak ke kanan, balok B ke kiri dengan simpangan yang lebih kecil, dan ketika balok A ke kiri, balok B ke kanan. Sekarang kita lihat modus kedua dengan frekuensi sudut omega 2, yaitu omega 2 sama dengan akar 0,38 K per M, dinyatakan sebagai persamaan 17. Maka kalau persamaan 17 kita sub kembali ke persamaan 13, itu kembali persamaan ini, maka kita dapatkan Kx1 ditambah 0,38K dikurang K dikali X2 sama dengan 0. Jadi kita dapatkan X1 kita sama dengan 0,62 X2. Berarti arah X1 selalu searah dengan arah X2, tapi simpangannya lebih kecil. Simpangan X1 lebih kecil dibanding X2. Jadi sketsanya seperti ini. Ketika balok A bergerak ke kiri, balok B juga ke kiri dengan simpangan yang lebih besar. Dan ketika balok A ke kanan, balok B juga ke kanan. Nah, inilah modus gerak atau modus osilasi kedua. Jadi secara real, gerak sistem kita itu adalah kombinasi linear dari kedua modus. Berarti sesungguhnya gerak dari sistem kita itu adalah kompleks, tapi kompleksitasnya bisa diuraikan sebagai kombinasi dari dua modus gerak ini atau dua cara osilasi ini. Demikian pembahasan untuk soal 1A, osilasi harmonik kita. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.